Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D angkatan 2019 Fakultas Keperawatan Universitas Jember akan melakukan praktikum terkait pemeriksaan payudara dan aksila sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan COVID-19. Perkenalkan, saya Sabila Rakasiwi, NIM 19 10 23 10 11 1120. Perkenalkan, nama saya Oki Octaviana Putri, NIM 19190. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, NIM 19 23 10 11 1131. Perkenalkan, nama saya Fahma Sri Marifa, NIM 19045. Baik, berikutnya kami akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan COVID-19. Heard all the rumors, you found another one, it's easy. Permisi Bu, iya Mbak, silakan duduk. Ada apa Mbak? Begini, saya mau periksa payudara saya karena anggota keluarga saya itu ada yang terkena kanker payudara. Saya takut punya resiko juga kanker payudara. Iya, memang sebelumnya boleh tahu nama dan umurnya Bu, Mbak? Nama saya Oki Octaviana Putri, umur saya masih 20 tahun. Masih muda ya. Tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggal di Arjun. Sekarang sudah bekerja atau Saya masih mahasiswi Mbak. memang sebelumnya kanker payudara itu sendiri bisa disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan pemeriksaan terkait mengetahui ada tidaknya benjolan atau pembengkakan pada daerah payudara atau ketiak ibu yang sebagai salah satu gejala dari penyakit kanker itu sendiri. Baik, Ibu bisa langsung ke bed ya Bu ya? Iya. Silakan. Heard all the rumors, you found another one, it's easy to leave me. Permisi Bu, saya perawat Anissa yang akan melakukan pemeriksaan payudara dengan estimasi waktu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ini bersedia. Oke Bu, baik. Saya akan segera melakukan pemeriksaan. Posisi Ibu tetap dalam keadaan duduk seperti ini ya. Tahap pertama dalam pemeriksaan fisik payudara dilakukan dengan cara menilai jarak dari puting susu ke garis tengah tubuh. Kemudian, kita bandingkan kiri dan kanan. Apakah simetris atau tidak? Inspeksi selanjutnya, kita mulai menilai dari papila mamainya. Kita bandingkan kanan dan kiri, apakah nampak nipple discharge ataupun tidak di kedua papila mamainya. Kemudian nilai lagi, adakah retraksi papila mamai atau tidak. Kemudian kita nilai lagi di bagian areola, apakah ada ulkus atau tidak. Kita nilai lagi, apakah ada luka ataupun lecet di areola mamainya. Kemudian setelah itu, kita nilai bagian kulit kedua payudaranya, adakah perubahan warna kulit? Lalu kita nilai apakah ada dimpling atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada tampak beauty orange atau payudara nampak seperti kulit jeruk. Lalu kita nilai lagi apakah ada benjolan di kedua payudara seperti massa atau tumor. Dan kita nilai lagi apakah ada nodul-nodul satelit di kedua payudara atau tidak.
Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan raba atau palpasi, di mana kita menggunakan ketiga jari pada kedua tangan kita. Dilakukan dengan menggunakan metode zigzag ataupun secara sirkuler mengelilingi payudara. Pada pemeriksaan dengan menggunakan metode zigzag, pertama-tama kita nilai terlebih dahulu di mana letak benjolan. Kemudian setelah itu, kita nilai ukuran sesuai kaliber, konsistensi dari benjolan apakah padat atau kenyal. Setelah itu, kita nilai permukaannya seperti apa, apakah berbenjol ataupun rata. Kemudian, kita nilai lagi batasnya, apakah tegas ataupun tidak. Lalu, bagaimana perlekatannya ke dinding dada. Dan kita nilai apakah ada nodul satelit ataupun tidak. Pemeriksaan payudara secara sirkular kita lakukan dengan menekan permukaan payudara secara melingkar. Lalu amati keadaan payudara seperti pada pemeriksaan palpasi. Lakukan pemeriksaan di seluruh area payudara. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan prosedur pemeriksaan pada payudara panjenengan. Hasilnya baik, saya tidak menemukan benjolan atau benjolan apapun. Untuk pemeriksaan selanjutnya terkait pemeriksaan aksila akan dilakukan oleh rekan saya. Apabila di kemudian hari Ibu menemukan gejala atau keluhan yang tidak diinginkan, bisa datang kembali ya ke sini. Ya. Baik Ibu, perkenalkan, saya perawat Sabella akan melakukan pemeriksaan terkait aksila atau ketiak Ibu. Itu akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ketiak atau aksila pada pasien. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kanan pasien terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan palpasi pada ketiak pasien dengan menyangga lengan pasien, kemudian mempalpasi untuk mengetahui adanya benjolan atau pembengkakan pada ketiak pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien, tepatnya pada daerah intraklavikula dan supraklavikula pasien, untuk mengetahui adanya benjolan atau pembengkakan pada daerah leher pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kiri pasien dengan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan palpasi pada ketiak pasien. Sebelumnya saya akan menyangga lengan tangan kiri pasien dan mempalpasi ketiak pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher sama seperti sebelumnya, yaitu pada daerah intraklavikula dan supraklavikula pasien. Baik Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan terkait aksila atau ketiak Ibu, dan saya tidak melakukan benjolan atau keadaan abnormal lainnya. Baik, mungkin ada yang sedang dirasakan atau ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu. Baik, sekian dari kelas D Angkatan 2019 Fakultas Keperawatan dan Universitas Jember terkait dengan praktikum pemeriksaan payudara dan aksila. Terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan cuci tangan 6 langkah guys, dan tetap social distancing. Tetap di rumah. Wassalamualaikum.